Yaski TV mempersembahkan program Voice of Yaski. Berisi renungan yang disampaikan hamba Tuhan yang memegang teguh Alkitab sebagai penyataan Allah yang sempurna yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih. Pesan hari ini bertema, Bisakah hati nurani dipercaya? Yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Wilson Suwanto. Sebelum Anda mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Yaski TV. Dunia terdiri atas berbagai budaya dan agama dan sistem kepercayaan atau sistem moral dan etika. Tetapi semuanya itu dimanapun saja mirip dalam hal moralitas. Hal-hal seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh berdusta, itu bersifat universal. Mengapa? Karena semua manusia datang dari satu sumber, yaitu Tuhan sendiri. Dia menciptakan semua manusia dimanapun saja dan siapapun saja dalam gambar dan rupanya. Dan Tuhan menaruh saksi di dalam hati manusia, yaitu yang disebut hati nurani. Tidak ada orang bisa berkata, saya tidak tahu benar dan salah. Benar dan salah, moralitas itu bersifat intuitif. Setiap orang dimanapun mereka ada, dari budaya manapun, mereka tahu secara intuisi mana benar, mana salah. Orang Israel tahu benar dan salah sebagai satu bangsa dari hukum Taurat yang mengatakan boleh berbuat ini, jangan melakukan itu. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Hati nurani kita adalah hukum Taurat. Di dalam Roma 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hati kita menuduh kita, itu tandanya kita berbuat salah. Hati kita juga bisa membela kita, itu tandanya kita melakukan apa yang benar. Ada seorang tentara yang ikut donor darah, dan dia diberitahu bahwa darah yang dia donasikan hari ini akan digunakan untuk transfusi darah kepada seorang teroris yang berusaha membunuhnya. Sehingga beberapa orang bertanya kepada dia, kok kamu mau menyumbang darah kepada orang yang hampir mau menumpahkan darahmu? Dia mengatakan, hati nurani saya berkata, itu yang benar, yang harus dilakukan. Kita bisa tahu sebuah perbuatan itu benar karena Tuhan menaruh saksinya yang bersuara di dalam hati manusia, yaitu hati nurani. Jadi Tuhan menyatakan diri secara umum dalam dua cara. Yang pertama melalui alam semesta, yaitu saksi yang tidak langsung, saksi tanpa suara. Kebaikannya melalui hujan, kesuburan, makanan, dan kebahagiaan. Dan yang kedua, melalui hati nurani, saksi langsung atau saksi yang bersuara. Kalau seseorang berbuat salah, dia bisa membenarkan dirinya dengan berbagai argumen. Oh, kita tidak usah masuk kerja, toh bos tidak tahu dan tidak ada yang dirugikan, toh saya menyelesaikan semua pekerjaan. Tetapi hati nurani kita akan berkata, itu salah karena kamu sudah berjanji kamu akan masuk. Tetapi mengapa zaman sekarang sepertinya hati nurani banyak orang tidak berfungsi? Jawabannya adalah karena terus-menerus ditekan. Bagaimana manusia menekan suara hati nurani? Yang pertama, dengan argumentasi untung rugi. Banyak orang mengatakan saya tidak akan melakukan sesuatu sekalipun itu dikatakan benar karena tidak ada untungnya buat saya. Bahkan rugi. Dan ada orang yang berani melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, dan hati nuraninya bicara salah, tetapi dia menekan dengan argumen, saya untung kalau melakukan itu. Perhitungan untung rugi dipakai untuk menggantikan benar salah. Yang kedua, mayoritas. Argumen mayoritas. Contoh seorang pejabat, pengusaha yang berusaha menyuap pejabat. Dikatakan, mengapa kamu tahu itu salah, kamu masih lakukan? Karena
sama-sama untung. Saya kalau menyewa pejabat, pejabat dapat uang dan saya bisa mendapat proyek. Hati nurani berbicara, ini salah, ini melanggar peraturan, ini merugikan rakyat. Tetapi orang menekan hati nurani dengan argumen, semua orang juga berbuat begitu. Kalau tidak begitu kan aneh. Argumen mayoritas. Yang ketiga, argumen orang Kristen sama saja. Ada orang Kristen memang yang menipu, berbohong, berzina, dan sebagainya. Dan ini menjadi dasar mengapa beberapa orang melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah. Karena dia mengatakan orang Kristen sama saja. Tetapi memang, sekalipun ada orang Kristen yang melakukan apa yang salah, tidak semua orang Kristen seperti itu. Dan anehnya, mengapa hanya orang-orang Kristen yang semacam begitu yang dijadikan dasar menjadi alasan berbuat sesuatu? Mengapa tidak menjadikan mereka-mereka yang taat? Seperti tertulis dalam Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, imitators, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ibrani 6 ayat 12 mengatakan supaya kita menjadi penurut mereka yang taat, mereka yang sabar, bukan menurut atau mengikuti mereka yang melanggar, mereka yang tidak taat dan tidak sabar. Itu yang ketiga. Yang keempat, media sosial. Banyak orang memamerkan perbuatan salahnya di media sosial karena dia percaya semakin banyak orang like, semakin benar perbuatan itu. Ada orang yang korupsi, kemudian membeli barang mewah, dan dia memamerkan barang mewahnya di media sosial, dan banyak yang like, banyak yang suka kepada barang yang dia beli itu. Sehingga pada saat itu dia merasa senang dan tidak merasa bersalah. Dia merasa banyak didukung dan orang tidak mempertanyakan moralitas perbuatannya. Intinya sama, menggunakan sikap mayoritas untuk mengkaburkan apa yang benar dan salah. Tapi firman Tuhan jelas. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nuraninya memakai cap mereka. Dalam bahasa Inggrisnya hati nurani itu di-branded, dibakar. Saudara tahu, cap itu pada zaman dulu diberikan dengan menggunakan besi panas yang ditempelkan ke kulit. Budak-budak diberikan cap menggunakan besi panas ke kulit mereka. Apa yang terjadi dengan kulit yang ditempelkan besi panas itu? Kulit itu melepuh, pada akhirnya mati syarafnya dan tidak merasa apapun. Kulit itu menjadi kebal. Itu yang dimaksud dengan hati nurani yang mendapat cap. Hati nurani yang seperti diberikan besi panas sampai menjadi kebal, mati rasa, tumpul. Guru-guru palsu mengajarkan ajaran palsu dengan hati nurani yang sudah tumpul syarafnya. Tidak merasa salah sekalipun mengajarkan yang salah. Malah merasa benar dan kalau ditegur merasa dizalimi dan menjadi korban. Hati nurani yang mati itu seringkali mudah mendapatkan popularitas. Contoh, anak yang taat dan anak yang melawan guru, mana yang populer? Jelas anak yang melawan guru. Melawan hati nurani, menekan hati nurani lebih mudah memudahkan seseorang mendapat popularitas. Tuhan menciptakan hati nurani sebagai saksi, witness, yang tidak bisa dihapus. Bisa ditekan, bisa berusaha didiamkan, tetapi tidak bisa dihapus. Saksi bahwa salah dan benar itu absolut. Ada Tuhan sang hakim, hakim yang sempurna, tahu persis apa yang benar dan salah. Dan ini berlaku untuk semua orang. Tidak ada orang bisa berkata dia tidak tahu. Karena saksi ini tidak mungkin berbohong. Ini yang disebut dengan sense of divinity, suatu kesadaran akan Allah. Tetapi di luar Kristus, manusia hidup di dalam kegelapan, maka mereka berusaha mematikan suara hati nurani ini
Dan mereka mengira mereka bisa sukses. Tapi kita tahu tidak mungkin. Ada seorang wanita di Amerika yang hidup tidak bermoral. Dia mendapat kekayaan melalui profesi yang tidak bermoral ini. Dia memamerkan tas yang mahal, parfum yang mahal, liburan yang mahal ke luar negeri, dan makanan yang mewah yang sering dia makan. Dan dia berkata dengan jujur, saya tidak pernah merasa bersalah dengan gaya hidup seperti ini. Saya oke-oke saja kok. Tetapi dia jujur. Hanya satu hal yang membuat saya sedih. Kalau saya mendengar lonceng gereja, perasaan bersalah menghantui saya. Bagaimanapun dia berusaha mematikan hati nuraninya dengan dalih sukses dan popularitas dari perbuatan yang tidak bermoral itu. Akan ada satu momen, sekecil apapun, sekecil mendengar lonceng gereja pas kebetulan lewat, yang mengingatkan dia. Hati nurani itu tetap berbicara. Salah adalah salah, benar adalah benar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di salib, darahnya membasuh dosa kita. Hati nurani kita dibersihkan oleh karyanya. Dan kita diberikan Roh Kudus tinggal untuk membersihkan hati kita, menyempurnakan kita dengan firman-Nya. Maka yang pertama, kita ingat, darah Yesus membersihkan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kalau kita menuruti firman Tuhan, hati nurani kita itu jernih dan bersih. Hati nurani kita bisa membantu kita mendeteksi benar dan salah sesuai dengan firman Tuhan. Ada seorang yang menderita sakit diabetes dan dia tidak bisa menahan diri, selalu ingin makan yang manis, sehingga penyakit diabetesnya semakin parah. Kalau kita mengundang dia ke rumah kita untuk makan, apakah kita akan menyediakan es krim yang sangat manis? Kita punya kebiasaan mungkin ketika ada tamu datang, apalagi membawa anak, kita menyediakan es krim. Tetapi ketika seorang yang mempunyai penyakit diabetes yang sangat parah dan memang suka manis datang ke rumah kita, akankah kita melakukan hal yang sama? Pasti hati nurani kita berkata jangan. Karena kita tahu dia punya penyakit dan kita tahu dia punya kelemahan. Ini bukan tindakan yang bijaksana, mengingat teman ini tidak bisa menahan diri untuk tidak makan yang manis. Hati nurani menolong kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan bekerja melalui hati nurani untuk menunjukkan kepada kita, ini salah, ini benar, ini bijaksana, ini tidak bijaksana, ini berkenan kepada Tuhan, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus, sehingga bisa melihat dengan jernih dan bersih berdasarkan kasih Tuhan. Yang kedua, layani Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hati nurani memberikan kesaksian, ketulusan, kemurnian. Itu adalah dasar kita melayani Tuhan. Kalau hati nurani kita berkata, oh kamu sedang mencari kemuliaan diri, maka kita harus datang pada Tuhan Yesus, mohon ampun, supaya hati nurani kita boleh dibersihkan, sehingga hanya motivasi-motivasi yang berkenan kepada Tuhan yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Kalau hati nurani kita berkata, mengapa kamu tidak menolong dia? Maka Roh Kudus sedang berbicara supaya kita menolong orang tersebut. 2 Korintus 4 ayat 2, Rasul Paulus kembali berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah.
Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh hati nurani semua orang di hadapan Allah. Kalau hati nurani kita bersih, ada sukacita dan damai yang besar. Dan itulah tujuan hidup kita di dunia ini, untuk menjaga kebersihan hati kita. Itu yang memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi dan berkata apa yang benar. Kisah Rasul 23 ayat 1 dikatakan, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Rasul Paulus tidak takut berdiri di hadapan mahkamah agama, tidak takut menghadapi pengadilan, karena dia bisa mengatakan, sampai hari ini hati saya hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Betapa besarnya berkat yang dibawa oleh hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan, yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Ada damai, ada sukacita, ada keberanian untuk mengatakan apa yang benar. Martin Luther diperhadapkan dengan pengadilan yang mendakwanya dan memerintahkannya untuk mencabut pandangannya bahwa hal kitab saja adalah firman Allah. Apa kata Luther? Dia berkata, hati nurani saya tunduk kepada firman Tuhan. Saya tidak bisa dan saya tidak akan mencabut pandangan saya, karena sangat tidak aman dan tidak benar melawan hati nurani saya. Tuhan tolong saya. Ini yang Luther katakan. Hati nurani saya tunduk kepada firman Tuhan. Saya tahu apa yang benar, meskipun banyak orang tidak suka. Saya harus mengatakannya dan saya tidak akan mencabutnya. Setelah Luther mengatakan ini, pengadilan tetap memutuskan dia harus ditangkap dan dieksekusi. Tetapi bagi Luther, dia tetap berani mengatakannya dan tidak mau mencabut perkataannya yang berdasar kebenaran itu, karena hati nurani yang bersih lebih berharga daripada keselamatan nyawanya. Atas perlindungan Tuhan, Luther tetap hidup dan tidak dieksekusi. Tetapi poinnya adalah, ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar hidup, yaitu hati nurani yang bersih, yang lebih berharga dari apapun juga. Hati nurani adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, saksi kebenaran yang bersuara. Mau ditekan seperti apapun, tetap bersuara. Apalagi kita sebagai orang percaya, hati nurani kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih manis dari hati nurani yang bersih dan tenang. Hati nurani yang membela apa yang kita lakukan. Tetapi kalau sampai hati nurani kita menuduh kita sedang berbuat sesuatu yang salah, apa yang harus kita lakukan? Bukan kita menekan suara hati nurani. Ingat, hati nurani diberikan Tuhan sebagai saksinya, dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bekerja dalam hati nurani kita. Ketika hati nurani kita menuduh kita, kita tidak mau menekannya. Kita tidak boleh menekannya. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Maka 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Seorang yang hati nuraninya bersih, hidupnya bebas dari ketakutan, penuh dengan keberanian. Dan kalau hati kita menuduh kita, datang pada Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari hati nurani kita. Akui segala perbuatan kita, karena darah Kristus sanggup membersihkan hati nurani kita. Datang mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, atau jangan mengeraskan hati, atau jangan menekan atau menindas suara hati nurani kita. Biar suara hati nurani berbicara dengan jelas. Jangan menyesuaikan hati nurani dengan tren dan budaya di sekitar kita sampai menjadi tumpul. Jujur datang kepada Tuhan, nyatakan isi hati kita.
akui dosa kita, maka darah Kristus membersihkan kita. Tuhan mengampuni kita, hati nurani kita bersih dan jernih. Dan daripadanya kita memiliki kekuatan, keberanian untuk hidup dalam damai dan sukacita. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Voice of Yaski. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.